Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada hari ini kita akan belajar bersama materi tentang sistem pembiayaan bank syariah. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Karisma Fitri Juliani, Marifatul Latifah, Marwan Syah, Rizka Safira Ridwan, dan Sisti Firpirianti. Selanjutnya, mari kita simak pemateri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sisti Firpirianti dari kelas D MPM 1951020450. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pembiayaan modal kerja bank syariah. Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan diperpanjang sesuai kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain, yang pertama jenis usaha, yang kedua skala usaha, yang ketiga tingkat kesulitan yang dijalankan, yang keempat karakter transaksi dan sektor usaha yang dibiayai, dan juga ada akad yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja. Yang pertama yaitu ada bagi hasil, ada mudharabah dan musyarakah. Yang kedua ada jual beli, yaitu murabahah dan salam. Sekian, selanjutnya akan disampaikan kepada anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Safira Ridwan, NPM 1951020427. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai pembiayaan investasi bank syariah. Yang dimaksud investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan atau manfaat atau keuntungan di kemudian hari. Mencakup hal-hal antara lain: pertama, imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang, atau disebut dengan financial benefit. Kedua, badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial atau social benefit dibandingkan dengan manfaat finansialnya. Ketiga, badan-badan usaha yang mendapatkan pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial atau financial benefit agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada bank. Bank dapat memberikan pembiayaan investasi dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Melakukan penilaian atas proyek yang akan dibiayai dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang sehat. Kedua, memperhatikan peraturan pemerintah tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Ketiga, jangka waktu pembiayaan maksimal 12 tahun. Keempat, memenuhi ketentuan-ketentuan bankable yang berlaku, seperti persyaratan penerimaan pembiayaan dan jaminan. Kebutuhan pembiayaan investasi dapat dipenuhi dengan berbagai akad, antara lain yaitu bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah, jual beli dengan akad murabahah istisna, dan sewa dengan akad ijarah atau ijarah muntahiyah bitamlik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Marifatul Latifah sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan konsumtif bank syariah. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian, yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.
Menurut jenis akadnya, dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, pembiayaan konsumen akad murabahah, yang kedua, pembiayaan konsumen akad ijarah mutahiya bitamlik, yang ketiga, pembiayaan konsumen akad ijarah, yang keempat, pembiayaan konsumen akad istisna, dan yang kelima, pembiayaan konsumen akad qard plus ijarah. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Karisma Fitri Juliani. Di sini saya ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pembiayaan atas dasar akad qard. Akad qard itu sendiri adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan atas dasar qard diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19 DSN MUI _4/2001 tentang Al-Qard. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang fitur dan mekanisme akad qard. Yang pertama yaitu bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad. Yang ketiga, bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas dasar penyaluran pembiayaan atas dasar qard kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran. Yang keempat, pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar qard harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati. Dan yang kelima, dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan saksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Tujuan atau manfaat akad qard bagi bank. Sebagai salah satu bentuk penyalur dana, termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial bank. Yang kedua, peluang bank untuk mendapatkan fee dari jasa lain, disertai dengan pemberian fasilitas qard bagi nasabah. Sumber pinjaman bersifat non-komersial. Yang kedua, sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talang, antara lain terkait dengan garansi dan pengambilan alihan kewajiban. Analisis dan identifikasi resiko akad qard. Risiko pembiayaan financing risk yang disebabkan oleh nasabah kontrastasi atau default. Yang kedua, risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar.